Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam jalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang akan berbagi informasi yang tentunya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi berkaitan tentang segera cair ya gaji ke-13 ASN. Ini jadwal dan besarannya. Nah, seperti apa ya gaji ke-13 yang akan cair nanti menjelang tahun ajaran baru ya. Tentu saja ini dibutuhkan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian ya untuk biaya pendidikan. Nah, ada keistimewaan apa ya untuk pencairan gaji ke-13 ini? Mari kita simak informasi selengkapnya. Namun sebelumnya silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak informasi selengkapnya. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, seusai memperoleh tunjangan hari raya THR ya sebelum Idul Fitri atau Lebaran 2026, para aparatur sipil negara ASN akan mendapatkan pendapatan tambahan lagi ya di luar gaji, yakni gaji ke-13. Nah, ini berturut-turut ya Bapak Ibu. Kemarin THR ya sebagai tunjangan hari raya, Bapak Ibu terpenuhi ya kebutuhannya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini menjelang tahun ajaran baru, Bapak Ibu akan mendapatkan juga tunjangan ya berupa gaji ke-13 yang nilainya tentu saja sama dengan penerimaan THR ya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026, gaji ke-13 yang akan cair pada Juni 2026 ini akan dibayarkan kepada para pegawai negeri sipil, calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara, serta para pensiunan. Pemberian gaji ke-13 disebutkan ya, ini merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Adapun komponen yang diterima ASN dalam gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran ya dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bunyi pasal 16 ayat 2 dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 ya. Ini dinyatakan ya gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain. Adapun komponen yang diterima ASN dalam gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ini bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2026. Secara khusus perhitungan besaran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dengan sejumlah ketentuan bagi P3K yang masa kerja kurang dari 1 tahun, THR dan gaji ke-13 diberikan secara proporsional. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender ya sebelum hari raya tahun 2026 tidak diberikan tunjangan hari raya, dan
3K ya, dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum 1 Juni tidak diberikan gaji ke-13. Selain P3K, aturan juga mengatur hak bagi calon PNS atau CPNS. Untuk CPNS yang anggarannya bersumber dari APBN, komponen THR dan gaji ke-13 mencakup 80% gaji pokok, ditambah pangan, tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai jabatannya. Sementara untuk CPNS yang menggunakan anggaran daerah atau APBD, komponen yang diterima relatif sama, namun terdapat tambahan penghasilan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah dengan besaran disesuaikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pangkat jabatan atau kelas jabatan. Sementara untuk para pimpinan, anggota dan pegawai non-pegawai ASN ya yang bertugas pada instansi pemerintah akan diberikan gaji ke-13 dengan besaran sebagai berikut. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua, kepala dan atau dengan sebutan lain ya, ini Rp31.474.800. Wakil ketua, wakil kepala atau dengan sebutan lain ini mendapat Rp29.665.100. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp28.104.300 dan anggota ini Rp28.104.300. Pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administrasinya disetarakan atau setingkat dengan eselon ya. Pejabat eselon 1 ini mencapai Rp24.886.200, eselon 2 Rp19.514.800, eselon 3 pejabat administrator Rp13.842.300 dan eselon 4 pejabat pengawas ini Rp10.612.900. Pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri yang baru ya, berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan ini. Kalau SD itu antara Rp4.285.200 hingga Rp5 juta. Untuk jenjang SMA D1 ya sederajat itu antara Rp4.907.700 hingga Rp5.861.500. Pendidikan D2, D3 sederajat ya. Ini antara Rp5.488.500 hingga Rp6.524.200. Pendidikan D4 atau sarjana S1 ya. Antara Rp6.591.000 hingga Rp7.825.800. Pendidikan S2 S3 ya sederajat itu antara Rp7.764.100 hingga Rp9.050.500. Nah, itulah ya besaran yang akan diterima. Kemudian
Untuk jadwalnya ya, ini diperkirakan Juni karena menjelang tahun ajaran baru ya. Untuk potongan tidak ada, untuk pajak ada tetapi ditalangi oleh pemerintah ya. Dalam hal ini sudah ditalangi. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.